Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Darmawan dengan NPM 201605038. Saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan pada mata kuliah investasi dan pasar modal. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait menabung dengan investasi. Apabila kita menabung adalah dengan bertujuan untuk menyimpan uang, sedangkan investasi adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dengan menabung, mungkin kita hanya akan mendapatkan sebuah jumlah uang yang sama, sedangkan apabila kita berinvestasi kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu berdasarkan dari return setiap uang yang kita investasikan. Apabila kita berinvestasi, kita melakukan transaksi tersebut di pasar modal, sedangkan apabila kita melakukan kegiatan menabung, transaksi tersebut dilakukan di perbankan. Kemudian apabila kita menabung, tentu jumlah uang yang kita miliki akan tetap sama dengan jumlah uang pada beberapa tahun ke depan. Namun akan tetapi nilai uang yang kita miliki tentu akan berbeda. Hal tersebut diakibatkan oleh investasi dengan diakibatkan oleh inflasi. Dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal, tentu kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, perlu menentukan tujuan, kenali profil resiko, alternatif, memahami tingkat resiko investasi, tentukan batas investasi, temukan strategi, manfaat, serta pertahankan tujuan. Jadi dalam hal investasi kita perlu menentukan tujuan, yaitu tujuannya mungkin kita bisa menentukan dengan untuk pendidikan jangka ke depan atau untuk kehidupan dengan tujuan mendapatkan financial freedom. Kemudian dalam berinvestasi kita perlu menentukan prinsip-prinsip dasar berinvestasi, yaitu dengan menggunakan uang lebih, dan mungkin yang harus lebih kita ketahui, jangan pernah menaruh, atau dengan prinsip jangan pernah menaruh telur di dalam satu keranjang. Artinya untuk menghindari resiko apabila kita terlalu menaruh uang dalam satu saham, dan apabila saham itu mengalami delisting atau saham itu mengalami suspend, tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Namun apabila itu dipisahkan dalam beberapa sub saham, tentu itu akan menjadi lebih aman atau mengurangi profil resiko yang dimiliki oleh saham itu sendiri. Dalam melakukan sebuah investasi, kita perlu menentukan budgeting rules, atau kita menentukan uang yang akan kita alokasikan berapa persen. Jangan sampai kita melakukan sebuah investasi tetapi kita tidak mempunyai uang yang kita pergunakan dalam hal lain. Artinya uang yang diinvestasikan itu merupakan uang lebih atau sebagian uang yang kita miliki, tidak semua uang yang kita miliki. Kita juga perlu menentukan skala atau akan seperti apa kita melakukan investasi, apakah konservatif, sangat konservatif, moderat, atau agresif. Dengan begitu kita akan dapat menentukan sikap dan seperti apa tindakan kita pada saat melakukan investasi itu sendiri. Kemudian dalam menentukan investasi kita perlu melakukan analisis untuk menemukan saham mana yang cocok dan saham mana yang bagus untuk kita miliki dan memiliki profil yang bagus tentunya. Dalam melakukan analisis tersebut ada dua analisis yang dapat digunakan. Yang pertama fundamental, yaitu berdasarkan nilai perusahaan dengan melihat beberapa profil resiko dan beberapa laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu ada analisis teknikal, yaitu yang melihat saham, pergerakan saham melalui beberapa hal dari mulai tren, candlestick, dan sebagainya. Dalam pasar modal Indonesia sendiri dibantu untuk memberikan kemudahan bagi para investor-investor baru. Di antaranya ada IDX 45 atau mungkin kumpulan saham-saham bagus yang memang sudah dikelompokkan untuk membantu para investor-investor. Dalam melakukan investasi di pasar modal, kita akan memiliki dua rekening. Yang pertama yaitu rekening efek, yaitu di perusahaan sekuritas, dan rekening dana nasabah atau RDN yang akan kita gunakan untuk bertransaksi selama di pasar modal. Rekening ini bersifat rahasia, jadi diharapkan untuk investor tidak memberikan password atau PIN yang dimiliki kepada orang lain. Bagi para investor tentu perlu memantau setiap saham yang dimiliki, karena dengan pasar modal itu bersifat dinamis, dapat bergerak
sewaktu-waktu, sehingga kita dapat mengambil tindakan apabila dinilai itu sudah tidak menguntungkan. Dan para investor juga perlu mengenali alat bantu dalam mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek sebagai alat bantu untuk mempermudah bagi para investor untuk mengenali apakah saham itu masih dinilai bagus atau tidak. Dalam berinvestasi, seorang investor juga harus memahami bahwa investasi itu tidak dalam jangka waktu pendek, yaitu membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Dan untuk investor sendiri juga harus menerapkan portofolio, yaitu dengan membagi portofolionya antara portofolio investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Perlu diketahui juga oleh para investor bahwa investasi di pasar modal tidak hanya menyediakan produk berupa saham, tetapi ada obligasi, reksadana, dan juga ETF. Proses transaksi sendiri untuk di Bursa Efek Indonesia yaitu ada didasari oleh IDX, kemudian ada IDX Clear yaitu yang memberikan clearing penjaminan, dan juga Custodian Efek yang menjadi badan bagi investor. Di pasar modal Indonesia sendiri dibagi menjadi 2 sesi yang tentunya akan membantu para investor untuk mengetahui jam perdagangan, yaitu yang pertama dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 11.30, kemudian pada sesi kedua yaitu pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00. Kemudian para investor juga perlu berhati-hati dalam menggunakan platform investasi yang pastinya harus sudah dijamin oleh OJK dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan di Indonesia sendiri yaitu sudah menjadi atau sudah memiliki sebuah saham syariah yang sudah diakui dunia sebagai perusahaan saham syariah terbaik di dunia. Dan proses transaksinya tentu berdasarkan Islam, dan semua hal yang dibutuhkan itu juga harus berdasarkan Islam. Di antaranya ada beberapa peraturan yang memang didasarkan seperti berkaitan dengan porsi utang yang dimiliki oleh perusahaan dan sebagainya. Sekian materi-materi dari investasi dan pasar modal yang sudah disampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.